Betapa abad kini menggelikan. Orang berbondong-bondong mempercantik diri. Dari mereka yang merawat tubuhnya ke salon, sampai operasi plastik. Itu semua bertujuan untuk mendandani dirinya. Gigi pun tak kalah penting. Dari mereka yang tonggos, ingin terlihat rapi lantas dipagar. Yang kepanjangan dipangur, yang ada taringnya minta digigir, yang tak ada taringnya minta ditambah taring. Aneh-aneh saja. Saya sebut aneh-aneh karena yang memang aneh. Mungkin alam ini dianggap kurang cukup memberi, sehingga mereka tak terima dan berusaha sendiri. Begitu ya. Tapi sudahlah. Orang memakai gigi palsu dengan berbagai alasan. Pertama, supaya lebih cakep kalau tersenyum, sehingga mereka bisa menampilkan senyum terbaik mereka kepada semua orang. Meskipun itu senyum cakep yang palsu. Dua, secara resonansi akan terlihat lebih baik. Karena gigi merupakan bagian dari ornamen akustik. Ornamen akustik itulah yang membuat gigi suara menjadi lebih baik. Meskipun itu palsu. Tiga, mengatasi rasa malu. Khawatir kalau terlihat aslinya yang tidak bergigi, alias ompong. Ompong kok jadi sesuatu yang memalukan ya? Setahu saya, yang memalukan itu maling, korupsi, pemerkosa, lari dari tanggung jawab. Ompong kok jadi sesuatu yang memalukan ya? Tapi ya sudahlah. Saya akan pelaksana. Semakin banyak orang yang keblinger, semakin saya diuntungkan. Memangnya saya ini pembuat peti mati? Bahkan penjual Nisandung bukan setara dan sebanding bahwa bisnisnya dibangun dari doa yang mengharapkan orang cepat meninggal agar beri nisan di tokonya kan? Bukan, biasa saja. Saya pembuat, ada customer, habis perkara. Perkara apa tujuan mereka? Ya bukan urusan saya. Suatu hari, datang pasien kepada saya. Dokter, apakah bisa ya gigi taring saya yang sudah ompong ini diganti dengan sebutir peluru? Ukuran berapa ya tepatnya? Hah? Peluru? Iya dokter, peluru. Pasien itu yakin bahwa giginya akan diganti dengan peluru. Tujuannya? Ya tidak ada dokter, asik aja, beda gitu deh. Betapa kunonya saya, bahwa semua segala sesuatu harus ada makna dan tujuan. Ya beginilah saudara-saudara. Bayangkan betapa pusingnya saya. Ya sudahlah. Apapun yang diminta oleh pasien, saya harus mengabulkannya. Bukankah ini soal uang? Bukan soal kepribadian. Bukan soal keaslian kemanusiaan. Hah, keaslian manusia itu juga yang seperti apa? Mana aja zaman sekarang kok bicara soal keaslian kemanusiaan? Ini saya mendapat pasien. Pasien. Dia minta kepada saya untuk dibuatkan gigi palsu yang terindah yang pernah ada. Buset, ujung mulai.
terindah yang pernah ada. Bagaimana mendeskripsikan dan menerjemahkan ke dalam bentuk coba? Tujuannya supaya memikat siapapun yang berhadapan dengannya. Dan siapa yang melihat gigi rapi dengan berkilau, dia akan jatuh cinta. Itulah tujuannya. Saya agak pusing juga menerjemahkannya. Saya tanya lagi, sebenarnya apa tujuan Anda menginginkan gigi palsu yang terindah yang pernah ada? Jadi begini dokter. Lagi-lagi panggilan itu. Terserahlah. Kemudian pasien itu bercerita kepada saya bahwa ia sudah lama bekerja di sebuah hotel, bagian manajer operasional, khusus menangani servis dan pelayanan. Anda tahu kenapa dia sangat mengandalkan gigi palsu yang terindah yang pernah ada? Itulah satu-satunya senjata servis dan pelayanan, kata pasien tersebut, supaya memikat customer dan servis. Dan yang paling mengagetkan, Anda pikir dia benar-benar lulusan S1 pariwisata? Tidak. Katanya ijazahnya pun bikin sendiri, capnya juga bikin sendiri. Biarpun apa ijazah Anda, ketika Anda tak bisa memberikan gigi palsu yang terindah yang pernah ada, ijazah Anda tak ada gunanya. Bahkan pasien tersebut mengaku bahwa tak pernah kuliah. Dan lagi-lagi, dengan bangga ia menyombongkan posisinya di hotel yang tak tergoyahkan itu. Kenapa? Menurut kepercayaannya, sesungguhnya seluruh dunia ini tak akan pernah siap dengan keaslian. Jika keaslian itu diterjemahkan sebagai kebenaran, tak ada. Dunia ini artifisial dan tak ada tempat bagi keaslian. Nah, dengan alasan itulah dia sangat berkeyakinan untuk menginginkan gigi palsu yang terindah yang pernah ada. Bangsat! Harus bilang apa juga saya? Saya sudah sering kali bilang saya bukan dokter. Saya memang praktisi gigi palsu. Memang saya ahli. Tapi saya bukan dokter. Tetapi setiap kali pasien datang ke sini, mereka selalu saja panggil saya, "Dokter, selamat pagi dokter. Gigi saya, aduh dokter, dokter." Bisa apa saya? Saya sudah sering kali bilang dan mereka tidak percaya. Ingat ya, saya tidak pernah bilang saya dokter. Jangan salahkan saya. Tapi ya sudahlah, masih ada waktu untuk hari esok. Saya mau ganti baju dan pulang. Susah meyakinkan pada diri sendiri bahwa di abad kini apapun ada yang asli, tak ada satupun yang asli. Mulai dari KTP, ijazah, gigi, vaksin, dan sejuta barang palsu lainnya. Bahkan manusia pun juga palsu.
Entah berapa orang yang tahu di antara kita ini. Apakah kita ini palsu atau asli? Saya sendiri pun tak tahu dan tak peduli. Maaf, ini jadwal saya manggung di Cafe Original. Selamat malam.